Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu, di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang dynamic routing OSPF, yaitu Open Shortest Pathways. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Ibnu Habib Ridwansyah dengan NRP 41 dan rekan saya. Saya Sulistyo Pratama dengan NRP 37. Saya Fadra Sabila Oktorasari dengan NRP 40. Saya Oktavia Ramadhani dengan NRP 38. Saya Misyal Yosefian Wiarte, NRP 39. Saya Muhammad Yoga Nanda Satria dengan NRP 36. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Ramadhani dengan NRP 31245000038. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tentang fondasi dan konsep inti OSPF itu sendiri. Jadi untuk overview-nya, saya akan membahas mengenai tentang apa itu OSPF, klasifikasi protokol routing, konsep inti link state, dan juga fitur serta keunggulan OSPF itu sendiri. Jadi, apa sih OSPF itu? OSPF atau Open Shortest Path First adalah protokol routing berbasis standar yang termasuk dalam kategori link state protokol yang dijelaskan dalam RFC 2328 yang dikembangkan oleh IETF atau Internet Engineering Task Force pada tahun 1988 dan diresmikan pada tahun 1991 untuk mengatasi keterbatasan protokol RIP atau Routing Information Protocol yang hanya mampu menjangkau 15 hop saja. OSPF juga mampu membuat peta topologi jaringan secara lengkap dengan mengumpulkan informasi dari semua router di jaringannya. Versi OSPF sendiri ada dua, yaitu OSPF V2 untuk IP V4 dan juga OSPF V3 untuk IP V6. Untuk tujuan utama pengembangannya adalah untuk mempercepat konvergensi jaringan, mengatasi batas hub, dan menyediakan sistem routing yang efisien serta terukur. Untuk slide selanjutnya, saya akan membahas mengenai tentang klasifikasi protokol routing. Jadi, secara umum protokol routing itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu berdasarkan hierarki dan juga berdasarkan metode perhitungan root. Yang pertama berdasarkan hierarki, GP atau Interior Gateway Protocol yang digunakan untuk routing di dalam satu sistem otonom atau contohnya seperti RIP, OSPF, dan juga EIGRP. Yang kedua yaitu EGP atau Exterior Gateway Protocol yang digunakan antar sistem otonom atau contohnya yaitu BGP. Yang kedua yaitu berdasarkan metode perhitungan rute. Ada dua jenis. Yang pertama adalah Distance Vector Protocol seperti RIP, di mana router hanya tahu jalur dari tetangganya saja. Sedangkan yang kedua yaitu Link State Protocol seperti OSPF yang mengetahui keseluruhan topologi jaringan dan juga menghitung jalur terbaik menggunakan algoritma Shortest Path First atau Dijkstra. Karena itulah, OSPF lebih cepat dan juga efisien dalam menentukan rutenya yang terbaik. Dari posisi klasifikasinya, OSPF termasuk dalam kategori Interior Gateway Protocol atau IGP dengan metode link state yang membuatnya sangat efisien untuk jaringan enterprise berskala besar. Selanjutnya, saya akan membahas konsep inti link state. Konsep utama dari protokol link state seperti OSPF adalah bagaimana router tersebut itu saling berbagi informasi jaringan untuk membangun peta topologi yang lengkap. Ada 3 tabel utama yang digunakan. Yang pertama yaitu neighbor table atau tabel tetangga. Jadi daftar semua router tetangga yang dikenali. Yang kedua yaitu tempat pertukaran informasi routing. Untuk tabel yang kedua yaitu topologi table atau link state database yang berisi semua router dan juga informasi linknya. Untuk yang terakhir ataupun yang ketiga yaitu routing table, yaitu hasil perhitungan rute terbaik berdasarkan algoritma Shortest Path First atau SPF. Untuk cara kerjanya, yaitu router tidak mengirim tabel routing secara periodik,
hanya mengirimkan paket hello kecil untuk maintenance koneksi. Update trigger hanya ketika terjadi perubahan jaringan dan juga menggunakan algoritma SPF untuk memilih jalur terbaik dari topologi table. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tentang fitur dan juga keunggulan dari OSPF. Jadi OSPF itu mempunyai banyak fitur unggulan. Yang pertama, yaitu konvergensi cepat. Jaringan segera menyesuaikan diri saat ada perubahan link, mendukung VLSM dan CIDR atau penggunaan IP itu lebih efisien dalam penggunaan bandwidth, tidak mengirim update routing secara berkala hanya saat terjadi perubahan, dapat membagi jaringan menjadi area atau mempermudah manajemen jaringan, areanya 0 atau backbone, menggunakan cost sebagai metrik, rute terbaik dihitung berdasarkan bandwidth tertinggi. Untuk keunggulan tambahannya, yang pertama yaitu skalabilitasnya itu tinggi, jadi cocok untuk jaringan besar dan juga kompleks. Administrasi distance AD sama dengan 110 yang menandakan bahwasanya tingkat kepercayaannya itu baik. Yang terakhir yaitu stabil dan juga handal karena memiliki peta jaringan lengkap sehingga meminimalkan looping. Jadi kesimpulannya, OSPF menjadi pilihan utama untuk jaringan skala menengah hingga besar karena kecepatan, efisiensi, dan juga fleksibilitasnya dalam menangani berbagai kondisi. Jadi, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yoga Ananda Satria, NRP 36. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses OSPF bagian 1, yaitu membentuk pertetanggaan. Nah, bagian ini fokus pada bagian dua router OSPF bertemu dan setuju untuk bentukan informasi. Nah, di dalamnya yaitu ada bagaimana OSPF bekerja dan proses 6 langkah OSPF. Dua yaitu langkah 1 untuk mengenali link sendiri. Yang ketiga ada langkah 2 yaitu mengirim paket hello. Keempat ada detail paket hello, dan yang kelima ada syarat menjadi perubahan. Untuk selanjutnya yaitu bagaimana sih OSPF bekerja dan proses 6 langkah OSPF. Nah, bagaimana OSPF bekerja? Nah, secara umum OSPF bekerja melalui siklus 6 langkah yang logis dan berurutan. Nah, untuk membangun peta jaringan dan menentukan jalur terbaiknya. Pada prosesnya yaitu ada 6 langkah proses OSPF. Yang pertama ada link and link state, yang kedua ada say hello, yang ketiga ada link state update, yang keempat ada uploading the LSP and building the link state database, yang kelima ada computing the best path, dan yang keenam ada ending routers to the routing table. Nah, untuk penjelasannya, link and link state yaitu langkah pertama router untuk mengidentifikasi semua link yang terhubung langsung dengannya. Untuk yang kedua yaitu say hello, yaitu routing saling bertukar paket. Hello untuk menemukan dan membentuk hubungan neighbor. Nah, yang ketiga ada link state update. Nah, link state update ini adalah setelah bertetangga, router mulai membuat kartu pos untuk informasi tentang linknya. Nah, yang keempat ada flooding the LSP and building the link state database, yaitu informasi dibanjiri flooded ke semua neighbor untuk membuat peta jaringan yang identik di semua router. Yang keempat ada computing in the best path, yaitu informasi dibanjiri flooded yang ke semua neighbor untuk membentuk peta jaringan yang identik di semua router. Nah, yang kelima ada adding routes to the routing table, yaitu penghitungan jalur terbaik dimasukkan ke dalam tabel navigasi utama di router. Selanjutnya yaitu mengenali link sendiri. Nah, link and link state. Nah, tahap pertama dalam proses routing link state adalah setiap router mempelajari tentang linknya sendiri dan jaringan yang terhubung langsung dengannya. Nah, router seperti pada contoh R1 pada bagian ini akan mencatat informasi mendetail dari setiap interface atau link yang dimilikinya. Nah, sebagai contoh, untuk link interface FA0/0 R1 mengetahui informasi seperti jaringan 10.0
10/16. Alamat IP-nya 10.1.0.1. Tipe jaringannya Ethernet, host atau biayanya link, yaitu nilai metrik yang dihitung berdasarkan bandwidth interface. Semakin kecil nilainya, semakin baik jalurnya. Dan saat ini belum memiliki network. Nah, demikian pula untuk link 2 interface S0/0/0 R1 mencatat jaringan 10.2.0.0/16, IP address 10.2.0.1, host 20 dan networknya yaitu R2. Informasi host ini penting karena akan digunakan untuk menentukan jalur terbaik. Selanjutnya, yaitu mengirim paket hello. Nah, langkah duanya saya hello network discovery. Nah, intinya yaitu router bertanggung jawab mencari dan bertemu tetangganya pada jaringan yang berlangsung. Proses router R1 mengirimkan paket hello melalui semua interface OSPF-nya. Nah, tujuannya yaitu memulai proses network discovery dan membangun hubungan OSPF. Keempat, yaitu verifikasi tetangga R2, R3, R4 merespon dengan paket hello mereka sendiri, menginformasi bahwa mereka saling melihat two-way state. Nah, untuk penjelasannya yaitu pada langkah kedua ini dalam proses OFPS seperti yang terlihat pada slide adalah hello atau network discovery. Ini adalah tahap di mana router mulai mencari teman atau tetangganya di jaringan yang terhubung langsung. Nah, di gambar yang sebelah kiri ini kita lihat router 1 memulai prosesnya. Nah, demikian paket hello keluar melalui step interface OSPF-nya seperti pada S0/0/0 ke R2. R2 ini. R2 S0/1 ke R3 dan seterusnya. Nah, setiap paket hello membawa identitas R1 ditandai dengan pesan hello I am R1. Nah, secara teknis, R1 tidak perlu tahu alamat IP spesifikasi dari R2, R3, dan R4. Nah, R1 mengirimkan paket hello ke alamat multicast 224.0.0/5. Nah, penjelasannya adalah alamat 224.0/0/5 adalah alamat multicast khusus yang didengarkan oleh semua router OSPF di segmen jaringan yang sama. Nah, dengan menggunakan multicast, R1 memastikan semua tetangganya menerima sapaannya secara efisien tanpa harus mengirimkan satu persatu. Nah, setelah paket hello R1 diterima, seperti yang ditunjukkan di gambar kanan, router lain seperti R2, R3, dan R4 akan memprosesnya melalui mereka kemudian merespon dengan mengirimkan paket hello mereka sendiri yang membawa identitas unik masing-masing. Contohnya hello I am R2. Nah, tujuan dari pertukaran dua arah ini adalah untuk mencapai two-way state. Begitu kedua router sudah saling melihat satu sama lain, mereka siap untuk memverifikasi persyaratan ketat yang ada di dalam paket hello yang sudah kita bahas di slide sebelumnya dan melanjutkan ke tahap pembentukan advance penuh. Baik, itu yang slide selanjutnya yaitu detail paket hello. Nah, detail paket hello ini dibagi menjadi 5, yaitu pada nomor 1 pemeriksaan kritis. Nah, ketika router tetangga 2 menerima hello, ia menjalankan pemeriksaan ketat pada parameter di bawah ini. Nah, paket hello mungkin secara menjelaskan yaitu paket hello ini membawa banyak informasi penting. Ketika router menerima R2, menerima hello dari R1, R2 akan menjalankan proses verifikasi atau pengecekan pada daftar parameter ini. Nah, penting jika ada satu saja parameter krusial yang tidak cocok, proses pembentukan tetangga akan gagal. Nah, yang kedua yaitu informasi identitas dan sinkronasi. Nah, pada poin pertama yaitu ada OSPF router ID, di mana ID unik pengirim. Nah, ini adalah ID unik pengirim dari R1. R2 akan mencatat ID ini untuk mengidentifikasi R1 di LSDP-nya kelak. Nah, ID ini tidak perlu sama, tapi wajib ada. Yang kedua, poin kedua yaitu hello interval timer and dead interval timer. Nah, ini adalah parameter yang wajib sama dan sangat krusial. Hello timer menentukan seberapa sering paket sapaan dikirim. Misalnya 10 detik dan dead timer adalah batas waktunya, misalnya 40 detik. Nah, di mana R2 akan menyatakan R1 mati jika hello tidak diterima. Nah, ketidakcocokan timer akan membatalkan hubungan tetangga karena proses pemantauan ketersediaan tidak sinkron.
Poin ketiga yaitu kriteria jaringan. Poin pertamanya adalah area ID-nya harus sama. Nah, kedua router harus dikonfigurasi dalam area OSPF yang sama, misalnya sama-sama di area 0. Nah, ini adalah batasan fundamental. Poin keduanya yaitu subnet mask-nya harus sama. Kenapa harus sama? Karena ini juga wajib sama. Jika subnet mask-nya berbeda, router tidak akan berada di jaringan IP yang sama dan hubungan tetangganya tidak akan terbentuk. Poin keempatnya yaitu peran dan status. Pada poin peran dan status, yang pertama yaitu router priority digunakan untuk pemilihan DR atau BDR. Nah, digunakan pada jaringan multi-access seperti Ethernet untuk memilih DSegnet router DR dan backup DSegnet router BDR. Nilai priority dan kemudian router ID tertinggi yang akan menang. DR bertugas mengkoordinasikan penyebaran link state di segmen tersebut. Yang kedua yaitu DR dan BDR IP address. Nah, menginformasikan kepada router lain siapa DR dan BDR yang telah terpilih di segmen tersebut. Nah, yang ketiga yaitu list of reachable OSPF networks. Nah, R1 mencantumkan semua ID tetangga yang sudah dikenalnya, termasuk R2. Ketika R2 melihat ID tercantum dalam daftar R1, ia mengonfirmasinya bahwa mereka saling melihat two-way dan siap ke tahap selanjutnya. Poin kelima yaitu keamanan, authentication password, yaitu jika autentikasi diaktifkan, password yang dibawa oleh paket hello harus identik. Jika tidak, R2 akan menolak paket tersebut demi alasan keamanan. Lanjut, selanjutnya yaitu syarat menjadi tetangga. Nah, persyaratan krusial network OSPF ada 5 poin, yaitu keduanya harus memiliki, poin pertama yaitu keduanya harus memiliki jaringan atau subnet mask yang sama. Mengapa demikian? Karena persyaratan pertama adalah keduanya harus berada di jaringan IP yang sama dan menggunakan subnet mask yang sama. Ini memastikan mereka berada dalam broadcast domain yang sama dan dapat berkomunikasi di layar. Jika berbeda, mereka tidak dapat menjaga dan OSPF-nya berhenti. Yang kedua yaitu mengatur waktu hello dan dead interval harus identik. Mengapa demikian? Karena kedua timer ini, hello timer dan dead interval timer, wajib memiliki nilai yang sama persis di dua router. Inkonsistensi pada timer ini akan menyebabkan router tidak sinkron dalam memantau ketersediaan atau satu sama lain. Nah, nilai ini sangat krusial untuk menjaga hubungan network tetap stabil. Yang ketiga yaitu antarmuka router yang menghubungkan dua router harus memiliki ID area yang sama. Apa demikian? Karena router hanya bisa menjadi tetangga dalam satu area OSPF yang sama. Nah, interface yang saling terhubung harus dikonfigurasi dalam area ID yang sama. Misalnya keduanya di area 0 atau keduanya di area 1. Nah, ini adalah batasan fundamental dari desain OSPF. Yang keempat adalah jenis area harus identik. Mengapa demikian? Karena jika area OSPF dikonfigurasi dengan tipe khusus seperti stop area, kedua router yang terhubung ke area tersebut harus memiliki konfigurasi tipe area yang sama. Nah, ketidakcocokan tipe area juga akan memblokir pembentukan hubungan network. Yang kelima adalah kata sandi autentikasi jika digunakannya harus identik. Mengapa demikian? Karena jika mengaktifkan fitur keamanan autentikasi, maka password yang dibawa oleh paket hello harus identik di kedua router. Nah, ini mencegah router yang tidak sah untuk menjadi tetangga dalam jaringan OSPF user. Terima kasih. Yang dari saya dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu, saya Ibnu Habib Ridwansyah dengan NRP 41. Di sini saya izin untuk melanjutkan pembahasan dari rekan saya sebelumnya. Di sini saya mendapatkan bagian untuk menjelaskan pembentukan LSTP dan juga kalkulasi rute SPF. Sebelumnya saya mau memberikan review dulu. Jadi, proses neighbor discovery via paket hello itu telah selesai dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Lalu juga ada parameternya yaitu hello, ada timer, area ID, subnet, dan lain-lain juga telah divalidasi. Lalu router juga telah mencapai status adjacency atau ketetanggaan secara penuh. Lalu di sini apa yang ingin saya jelaskan? Di sini saya ingin jelaskan pembangunan link state packet atau LSP, loading LSP dan juga konstruksi LSTP,
kalkulasi algoritma SPF dengan algoritma Dijkstra, dan juga instalasi rute ke tabel routing. Lanjut, di sini saya menjelaskan membangun link state packet atau LSP. Nah, setelah status adjacency terbentuk di setiap router, itu mulai untuk menggenerasi link state packet atau LSP tadi. Nah, LSP itu juga dikenal sebagai LSA atau link state advertisement, adalah unit data fundamental SPF yang berisi deskripsi topologi dari perspektif router tersebut. Nah, di sini saya sudah menyertakan juga untuk gambar ilustrasinya. Nah, LSP itu apa? LSP itu adalah unit data yang berisi deskripsi topologi dari perspektif router. Konten utamanya itu ada informasi link atau interface, lalu ada cost, yaitu metrik dari setiap link, dan juga tetangga atau neighbor yang terhubung di link tersebut. Nah, berdasarkan gambar topologi yang sudah saya sertakan di PPT slide, LSP dari router 1 akan berisi, akan menganalogikan misal saya terhubung ke router 2 dengan cost atau biaya sebesar 10. Lalu LSP dari router 2 akan berisi cost dengan nilai 10 ke LSP dari R2 atau router 2 akan terhubung ke R1 dengan biaya 10 dan ke R3 dengan biaya 10 juga. Lalu dari R3 atau router 3 akan terhubung ke R2 dengan biaya 10 dan terhubung ke router 4 juga dengan biaya 10. Nah, pada tahap ini router 1 itu masih tidak tahu mengenai keberadaan dari router 3 ataupun router 4. Router hanya advertise atau mengiklankan koneksi langsungnya. Nah, LSP-LSP individual inilah yang akan disebarkan di langkah selanjutnya. Nah, lalu selanjutnya terkait dengan floating dan juga konstruksi LSTP. Apa pemicunya? Proses floating terjadi tidak hanya saat router pertama kali menyala, tetapi juga setiap kali ada perubahan topologi, seperti link yang putus atau seperti di gambar, a new link is added di router 1 di ilustrasi berikut. Lalu pertama proses floating atau penyebaran. Nah, bisa dilihat pada gambar ilustrasi, saat link baru 10.1.1.1 itu aktif, router 1 itu akan generate LSP baru untuk advertise link tersebut. Lalu router 1 segera mengirimkan floating LSP ke neighbor-nya yaitu router 2 dengan status update. Lalu R2 menerima LSP, memperbarui LSTP-nya, lalu meneruskan ke router 3 seperti bisa dilihat di ilustrasi. Lalu R3 ini menerima, lalu mengupdate LSTP-nya. Setelah itu meneruskan ke VLAN 10 switch. Setelah VLAN 10 menerima sebagai jaringan broadcast, akan memfloat LSP itu ke router 4, router 5, dan juga router 6. Proses ini akan berlanjut menyebar hingga ke router 7, router 8, router 9, dan router 10. Itu untuk proses floating. Lalu yang kedua yaitu proses konstruksi LSTP, yaitu synchronize. Nah, setiap router yang menerima update LSP itu akan update atau memperbarui link state database-nya atau LSTP miliknya. Hasilnya adalah dalam waktu yang singkat, semua router dari router 1 hingga router 10 ini akan memiliki LSTP yang identik, yang kini mencakup informasi bahwa router 1 memiliki link baru 10.1.1.1. Setelah LSTP terupdate atau diperbarui, barulah langkah selanjutnya yaitu kalkulasi ulang SPF akan otomatis dijalankan oleh setiap router. Selanjutnya adalah kalkulasi algoritma SPF. Nah, inputnya adalah link state database LSTP. Nah, pada tahap ini atau titik ini, semua router itu sudah memiliki seperti peta topologi yang identik gitu. Prosesnya bagaimana? Setiap router itu secara independen menjalankan algoritma SPF atau shortest path first yang secara spesifik menggunakan algoritma Dijkstra seperti gambar yang sudah saya insert ke PPT slide. Nah, router itu akan menempatkan dirinya sebagai root dan juga menghitung the shortest way atau jalur terpendek ke semua tujuan lain di dalam LSTP. Nah, sudah input dan juga proses outputnya apa? Outputnya adalah SPF3 atau pohon SPF, yaitu sebuah peta rute loop free terbaik atau yang paling pendek
berdasarkan total cost terendah dari perspektif router tersebut. Nah, lalu kita akan masuk ke analisis kalkulasi rute. Nah, seperti gambar algoritma Dijkstra yang sudah saya insert, ini menunjukkan kalkulasi yang dilakukan oleh router R2 untuk menemukan shortest path atau jalur terpendek menuju jaringan LAN di router ke. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi kemungkinan jalur-jalurnya. Nah, R2 itu akan identification semua kemungkinan jalur non-looping ke router 3 berdasarkan LSTP, yaitu melalui jalur A R2 menuju R1, R1 menuju R3, atau jalur B R2 menuju R5, R5 menuju R4, R4 ke R3. Lalu untuk kalkulasi total biaya atau cost jalur A via R1 itu dari R2 ke R1 20, dari R1 ke R3 5. Jadi totalnya 20 plus 5 sama dengan 25. Sedangkan via jalur B, cost-nya dari R2 ke R5 itu 10, R5 ke R4 itu 10 juga, R4 ke R3 10. Jadi totalnya lebih besar dari jalur A yaitu sebanyak 30. Nah, lalu perbandingan dan juga keputusan algoritma SPF. Nah, algoritma Dijkstra tadi membandingkan total cost dari semua kemungkinan jalur. Kita tadi menggunakan dua jalur yaitu A dan juga B. Yang A menekan biaya sebanyak 25, sedangkan yang B cost-nya adalah 30. Hasilnya apa? Jalur A dari R2, R1 ke R3 itu dipilih sebagai shortest path atau jalur terpendek karena memiliki total cost yang lebih sedikit, yaitu 25 jika dibandingkan dengan jalur B sebanyak 30. Apa poinnya? OSPF itu tidak peduli dengan hop atau lompatan. Jalur B hanya 3 hop, sedangkan jalur A lewat R1 hanya 2 hop, tapi ini menjadi sudah tidak relevan lagi. Putusan murni berdasarkan akumulasi total cost dengan dia ambil biaya yang paling pendek. Lalu menghitung metrik final ke tujuan. Setelah sorted path atau jalur terpendek tadi sudah ditemukan, cost akhir ke jaringan tujuan dihitung. Cost jalur terbaik itu dari R2 ke R3 sebanyak 25 biayanya. Lalu untuk masuk ke LAN R3, seperti yang ditunjukkan pada gambar, itu sebanyak 2. Jadi total metriknya dari metrik ke LAN R3 itu 25 plus 2 sama dengan 27. Nah, nilai 27 inilah yang akan dipertimbangkan router 2 saat menginstal rute ke tabel routing yang ada di langkah selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke mengisi tabel routing. Ini itu adalah langkah terakhir atau langkah final dari proses OSPF. Setelah algoritma SPF sorted path tadi yang menghitung nilai atau cost dengan paling rendah itu selesai, rute itu akan diinstal ke dalam tabel routing atau routing table. Nah, sudah saya insert juga dua gambar yaitu topologinya dan juga hasil dari show IP route OSPF. Yang pertama dari topologi, nah, kita berfokus pada router R4. Nah, di sini R4 itu berada di area 34 dan hanya terhubung atau connected dengan R3, router 3. Ini artinya R3 berfungsi sebagai gate atau area border router atau ABR bagi router 4 untuk melihat seluruh jaringan OSPF lainnya seperti area 0, area 1, area 2, dan juga area 3. Lalu kita masuk ke gambar selanjutnya yaitu show IP route OSPF. Nah, ini hasil di R4. Perintah show IP route SPF itu digunakan untuk memverifikasi dan menampilkan semua rute SPF yang telah berhasil diinstal di routing. Nah, output ini itu menjadi bukti bahwa langkah sebelum-sebelumnya itu telah berhasil diimplementasikan. Lalu kita akan membedah output dari CLI di router 4. Nah, O1A itu apa artinya? Oh, berarti rute ini dipelajari melalui SPF. Nah, IA atau 1A ini berarti IA adalah inter area. Router 4 di area 34 itu mempelajari rute-rute dari area lain. Area 0, 1, 2, 3 melalui router 3. Lalu 1.1, 2.2, 3.3.3 ini apa? Ini itu merupakan jaringan loopback dari R1, R2, dan R3 yang berada di area lain yang berhasil dipelajari oleh router 4. Lalu arti dari 110 per 66, 110 per 65, 110 per 2 ini apa? 110 itu administrative distance AD default to SPF. 66, 65, 2 itu adalah total cost atau metrik yang telah dihitung oleh algoritma SPF di langkah sebelumnya. Ini adalah metrik final dari router 4 untuk mencapai jaringan tersebut. Lalu untuk yang terakhir via 172 12.43 172.12.34.3 itu apa?
Ini itu adalah next hop atau lompatan. Nah, router 4 itu sudah mengetahui bahwa untuk mencapai semua jaringan IA yang pertama tadi atau interarea, itu harus meneruskan paketnya ke router 3 yang memiliki IP 172.12.34.3 di area 34. Nah, ini sudah sesuai dengan diagram topologi yang ada. Baik, perkenalkan saya Vandra Salsabila Oktarasari dengan NRP 31245040. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang topologi jaringan dan skalabilitas OSPF. Materi yang akan kita bahas pada kali ini adalah tipe jaringan OSPF, broadcast, point-to-point, NVMe, kemudian konsep dan proses pemilihan DR, designated router, dan PDR, kemudian ada skalabilitas jaringan, single area versus multi area, peran area zero, backbone, dan keuntungan multi area. Kemudian ada klasifikasi tipe router OSPF atau internal, ABR, dan SPR. Oke, untuk topologi OSPF. Jaringan OSPF dapat terdiri dari berbagai jenis tautan atau link jaringan. Perilaku hubungan tetangga atau dapat disebut juga neighbor juga akan berbeda untuk setiap tipe jaringan. Penting agar OSPF dikonfigurasi dengan benar berdasarkan tipe jaringannya agar berfungsi dengan baik. Beberapa tipe jaringan membuat hubungan tetangga secara otomatis, sementara beberapa perlu membuatnya secara manual. Cara router menemukan tetangga dan bertukar informasi bisa berbeda, tergantung pada apakah mereka terhubung melalui jaringan LAN, Ethernet, atau koneksi serial. Oke. Ada 3 tipe jaringan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, 1. Broadcast multi-access, kedua point-to-point, ketiga non-broadcast multi-access. Yang pertama, broadcast multi-access network. Ini adalah tipe jaringan di mana beberapa router, lebih dari 2, terhubung ke media yang sama yang mendukung broadcast. Contoh paling umum adalah jaringan Ethernet di mana beberapa router terhubung ke switch yang sama. Di jaringan ini, router dapat secara otomatis menemukan tetangganya atau neighbor. Namun, karena banyaknya router yang terhubung, ada resiko lalu lintas atau trafik OSPF yang tinggi. Untuk mengatasi resiko trafik yang tinggi, OSPF mewajibkan adanya proses pemilihan DR atau designated router dan PDR, backup designated router. Di tipe jaringan ini, OSPF menggunakan 2 timer spesifik. Yang pertama, hello interval selama 10 detik. Setiap router mengirimkan paket hello setiap 10 detik untuk menjamin dan memelihara hubungan dengan tetangga. Kemudian ada dead interval 40 detik. Jika sebuah router tidak menerima paket hello dari tetangganya dalam kurun waktu 40 detik, default 4 kali hello, router tersebut akan dianggap down atau mati. Aturan penting untuk timer ini, kedua timer ini wajib sama persis antar router agar dapat membentuk hubungan tetangga. Kemudian, penjelasan dari diperlukannya DR dan PDR. Jika ada misalnya 10 router di satu jaringan LAN, OSPF mengharuskan mereka membentuk agensi, hubungan penuh satu sama lain. Ini akan menciptakan N dalam kurung N-1 per 2. Atau karena tadi 10 router, maka hasilnya adalah 45 agensi. Setiap kali ada perubahan rute akan terjadi banjir, update yang besar dan berulang-ulang. Konsep DR dan PDR dirancang untuk mengurangi lalu lintas trafik pembaruan router di dalam LAN. DR sendiri artinya adalah singkatan dari designated router atau router yang ditunjuk. Sedangkan PDR adalah singkatan dari backup designated router atau router cadangan yang ditunjuk. PDR adalah router cadangan apabila designated router atau DR mengalami masalah atau mati. Mekanismenya, yang pertama, router yang bukan DR atau PDR, disebut juga router, hanya akan membentuk agensi penuh dengan DR dan PDR. Maka tidak membentuk agensi penuh sesama router. Kedua, ketika router perlu mengirim pembaruan rute, ia mengirimkannya hanya ke DR dan PDR. Ketiga, selanjutnya hanya DR yang bertanggung jawab untuk meneruskan atau membanjiri pembaruan rute tersebut ke semua router lain di jaringan LAN. Oke. Untuk alur komunikasinya sendiri, jika router perlu mengirimkan pembaruan rute, ia mengirimkannya hanya ke DR dan PDR menggunakan alamat multicast 224.0.0.6 atau FF02.2.26. Kemudian hanya DR yang bertanggung jawab menyebarkan pembaruan rute itu ke semua router lain di LAN menggunakan alamat multicast 224.0.0.5 atau FF02.2.25. Ini mengubah model komunikasi dari semua ke semua atau full mesh menjadi semua ke ketua.
atau hub and spoke yang jauh lebih efisien. Untuk proses pemilihan DR dan BDR sendiri, proses pemilihan ini terjadi secara otomatis dan didasarkan pada dua kriteria yang dicek secara berurutan. Yang pertama, prioritas, aturan utamanya. Setiap antarmuka interface, router di jaringan OSPF memiliki nilai prioritas dari angka 0 sampai dengan 255. Router dengan nilai prioritas tertinggi akan terpilih menjadi DR. Router dengan nilai prioritas tertinggi kedua akan terpilih menjadi BDR. Catatan, jika prioritas diatur ke 0, router tersebut tidak akan berpartisipasi dalam pemilihan dan tidak akan pernah menjadi DR atau BDR. Yang kedua, router ID, aturan pemecah seri. Jika dua atau lebih router memiliki nilai prioritas yang sama, defaultnya adalah 1, maka akan terjadi seri. Pemecah serinya adalah router ID atau RID. RID adalah nomor identifikasi unik 32 bit untuk setiap router. Router dengan RID tertinggi, angka terbesar, akan memenangkan pemilihan dan menjadi DR. Router dengan RID tertinggi kedua akan menjadi BDR. Proses pemilihan ini bersifat non-preemptif. Artinya, sekali DR dan BDR terpilih, mereka akan memegang jabatan tersebut. Jika sebuah router baru dengan prioritas atau RID yang lebih tinggi bergabung dengan jaringan, router baru itu tidak dapat mengambil alih atau mengkudeta peran DR yang sudah ada. Pemilihan baru hanya akan terjadi jika DR atau BDR yang sedang menjabat mengalami kegagalan atau fail atau down. Kemudian jaringan kedua, point-to-point. Ini adalah tipe jaringan di mana sebuah link atau tautan hanya menghubungkan dua router, tidak lebih. Tipe koneksi ini biasanya ditemukan pada antarmuka serial yang menggunakan protokol enkapsulasi seperti PPP, point-to-point protocol, atau HDLC, High Level Data Link Control. Untuk perilaku OSP ada 3. Yang pertama, hubungan tetangga otomatis. Router akan secara otomatis menemukan satu-satunya tetangga yang mungkin di link tersebut dan membentuk hubungan agensi. 2. Tidak ada pemilihan DR atau BDR. Ini adalah poin kuncinya. Karena link tersebut hanya dapat menghubungkan dua router, tidak ada masalah efisiensi multi-akses seperti di LAN. Tidak ada risiko banjir LSE dari banyak router. Oleh karena itu, proses pemilihan DR dan BDR tidak diperlukan dan tidak dilakukan. Tidak diperlukan dan tidak dilakukan. Kedua router akan langsung membentuk agensi penuh satu sama lain. Ketiga, timer default. Tipe jaringan ini menggunakan timer default OSPF, yaitu hello interval 10 detik dan dead interval 40 detik. Seperti tipe jaringan lainnya. Timer ini harus sama di kedua sisi link agar hubungan tetangga dapat terbentuk. Tipe jaringan yang ketiga adalah non-broadcast multi-access. Ini adalah tipe jaringan di mana antarmuka atau interface dapat terhubung ke banyak router lain, multi-access. Namun media penghubungnya tidak mendukung kemampuan broadcast, non-broadcast. Ini adalah karakteristik dari teknologi WAN atau Wide Area Network yang lebih tua, seperti frame relay, X.25 atau ATM. Untuk perilaku OSPF-nya sendiri, yang pertama hubungan tangga manual. Karena tidak ada kemampuan broadcast, router OSPF tidak dapat secara otomatis menemukan tetangganya menggunakan paket hello. Oleh karena itu, administrator jaringan harus mengkonfigurasi hubungan tetangga secara manual, misalnya dengan perintah neighbor. Kedua, pemilihan DR dan BDR diperlukan. Meskipun tidak ada broadcast, jaringan ini tetap bersifat multi-akses. Untuk mencegah masalah efisiensi di mana setiap router harus membentuk agensi penuh dengan semua router lain, OSPF tetap menjalankan proses pemilihan DR, designated router, dan BDR, backup designated router. Ini dilakukan untuk mengurangi lalu lintas pembaruan router LSE, sama seperti pada jaringan broadcast multi-akses. Oke. Materi selanjutnya adalah single area versus multi area. Single area OSPF dapat dilihat dalam gambar, semua router berada dalam satu area yang sama, cocok untuk jaringan yang kecil. Kemudian ada multi area OSPF, bisa dilihat pada gambar terdapat 3 area, yaitu area 1, area 0, dan area 51. Jaringan dibagi menjadi beberapa area. Ini adalah metode untuk skalabilitas jaringan yang besar. Oke. Untuk single area OSPF, menunjukkan jaringan sederhana di semua router R1, R2, R3 berada di dalam satu area, yaitu area 0.
Kemudian pada area OSPF, multi area OSPF menunjukkan jaringan yang lebih besar yang dibagi menjadi 3 area, yaitu area 1, area 0 atau 0, dan area 51. Aturan kunci, area 0 atau backbone. OSPF memiliki area khusus yang disebut area 0 atau backbone area. Konektivitas backbone, semua area non-backbone seperti area 1 dan area 51 wajib terhubung secara fisik ke area 0. Area 0 berfungsi sebagai jalan tol pusat yang menghubungkan semua area lainnya. Kemudian ada keuntungan dari multi-area. Yang pertama, mengurangi beban CPU dan memori. Setiap router OSPF menjalankan algoritma SPF, shortest path first, untuk menghitung rute terbaik dalam jaringan besar. Perhitungan ini bisa sangat membebani CPU. Dengan multi-area, router hanya perlu menjalankan SPF penuh untuk areanya sendiri. Mereka tidak perlu tahu topologi detail dari area lain, cukup ringkasan rutenya. Ini mengurangi beban pemrosesan dan penggunaan memori. Kedua, isolasi kegagalan atau fault isolation. Jika sebuah link atau tautan putus di dalam satu area, hanya router di dalam area yang sama yang perlu menjalankan ulang algoritma SPF untuk menghitung ulang topologi. Router di area lain tidak akan terpengaruh dan tidak perlu melakukan perhitungan ulang untuk membuat jaringan lebih stabil. Rekomendasi dari Cisco agar satu area tidak memiliki lebih dari 50 router. Oke, pengaruh perubahan link. Beberapa dampaknya adalah perubahan topologi ini hanya mempengaruhi router-router yang ada di dalam area 51. Hanya mereka yang perlu menjalankan ulang algoritma SPF. Bisa dilihat dari gambar bahwa di sini terdapat jaringan yang terputus antara router yang satu ini dengan router yang ini. Dan yang perlu yang terpengaruh adalah router yang ada di bagian ini saja. Router yang pada area 1 dan area 0 kecuali R2 itu tidak terpengaruh. Lalu kedua, peran ABR, area border router. Router 2 yang merupakan penghubung antara area 0 dan area 51 bertindak sebagai penjaga perbatasan. R2 mengisolasi perubahan tersebut dan tidak akan membanjiri atau flood informasi tentang link yang terputus itu ke area 0 atau ke area 1. Router di area 0 dan area 1 tetap stabil dan tidak menyadari adanya masalah topologi internal di dalam area 51. Kemudian ada tipe router OSPF. Yang pertama, internal router. Router ini adalah router yang semua antarmukanya interfaces berada di dalam satu area yang sama. Router ini hanya memiliki pengetahuan penuh tentang topologi di dalam areanya sendiri. Bisa dilihat di sini, seperti contohnya router yang di dalam sini, lalu router-router ini, dan juga router ini. Kemudian backbone router. Router ini didefinisikan sebagai router yang memiliki setidaknya satu antarmuka yang terhubung ke area 0, area backbone. Bisa dilihat kalau area backbone ada di dalam backbone. Ini area backbone, bahwa semuanya yang di sini adalah backbone router. Yang 1, 2, 3, 4. Ketiga, ABR, area border router. Ini adalah router yang memiliki antarmuka yang terhubung ke beberapa area. Peran utamanya adalah sebagai penjaga perbatasan yang menghubungkan area 0, backbone, dengan area lainnya. Misalnya area 1 dan area 51 dan seterusnya. ABR inilah yang bertugas meringkas informasi dari satu area ke area lain. Oke, jadi ABR dapat dilihat di sini menjadi ABR dan backbone router. Lalu ini juga termasuk ABR dan backbone router karena mereka juga menghubungkan area yang satu ini dengan area backbone, lalu router ini menghubungkan area ini dengan area backbone. Kemudian ada ASBR, Autonomous System Boundary Router. Ini adalah router yang memiliki setidaknya satu antarmuka yang terhubung ke jaringan eksternal. Jaringan eksternal ini bisa berupa internet, atau jaringan lain yang menjalankan protokol routing berbeda. Disebut autonomous system line. ASBR bertugas menyuntikkan rute-rute eksternal ini ke dalam jaringan OSPF. Ini adalah router ASBR, juga termasuk router backbone. Dapat dilihat di sini bahwa dia menghubungkan ke eksternal. Oke, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, pada bagian ini, saya Mishael Yosefian Wiarda, NRP 3124-5039, akan melanjutkan pembahasan terkait konfigurasi dasar dan juga parameter kunci yang perlu diatur waktu kita melakukan Dynamic Routing OSPF. Nah, ada beberapa poin yang akan kita bahas di bagian ini. Yang pertama yaitu perintah dasar untuk melakukan konfigurasi OSPF-nya, kemudian melakukan pengaturan untuk parameter kuncinya yang meliputi router ID, interface loopback, passive interface, dan yang terakhir yaitu kita melakukan verifikasi terhadap konfigurasi dasar yang telah kita lakukan. Konfigurasi dasar OSPF sendiri itu bisa dibagi menjadi 7 langkah besar. Yang pertama yaitu kita memastikan router-router yang akan kita hubungkan itu sudah berada di dalam satu subnet yang sama. Yang kedua yaitu kita perlu mengaktifkan proses OSPF-nya. Yang ketiga, kita perlu menentukan jaringan dan area untuk proses pengiklanan. Yang keempat, kita perlu menjalankan distribute. Kelima, kita perlu mengatur router ID-nya. Yang keenam, kita perlu mengatur interface loopback. Dan yang ketujuh, kita perlu mengatur passive interface-nya. Nah, untuk memudahkan, kita akan menggunakan studi kasus topologi jaringan berikut ini, di mana ada satu IP kelas B 172.39.0.0 yang akan dilakukan subnetting menjadi 3 subnet, yaitu subnet 390.0/24, 39.1.0/24 di sini, dan juga 39.2.0/25 di sini. Nah, untuk komen atau perintah pertamanya yaitu kita perlu melakukan pengaktifan proses OSPF itu sendiri. Untuk melakukannya, kita bisa menggunakan perintah ini, router OSPF, kemudian kita masukkan proses ID-nya. Proses ID ini sendiri itu bisa kita masukkan dari menggunakan angka di rentang 1 sampai 65.535. Ini akan menjadi identitas lokal di router dan disarankan juga untuk pakai proses ID yang sama di semua router untuk membantu kita melakukan konfigurasi. Jadi supaya semuanya konsisten gitu. Kita lebih mudah mengaturnya. Nah, pada studi kasus ini kita akan mengatur semuanya untuk memakai proses ID 10. Akan kita mulai dari router 0. Pertama kita masuk ke mode enable, masuk config terminal, kemudian kita aktifkan router OSPF-nya. Nah, di sini kita sudah lakukan untuk router 0. Kemudian untuk router 1, kita dilakukan perintah yang sama. Kemudian di router 2. Nah, proses ID itu sendiri pada OSPF itu sebenarnya fungsinya adalah untuk melakukan identifikasi sebuah proses OSPF yang berjalan di suatu router. Jadi, pada router itu bisa menjalankan beberapa proses OSPF. Masing-masing itu akan diidentifikasi oleh proses ID itu sendiri. Nah, inilah yang membedakan desain antara routing RIP dan juga routing OSPF. Di mana RIP, satu router hanya bisa menjalankan satu instance RIP. Sementara di router dengan OSPF, router itu bisa menjalankan beberapa proses OSPF dan masing-masing itu punya link state database-nya dan juga melakukan kalkulasi shortest path first menggunakan Dijkstra secara independen. Jadi kita bisa lihat bahwa OSPF di sini tuh sebenarnya lebih fleksibel dibanding RIP. Kemudian perintah selanjutnya yang perlu dijalankan adalah kita melakukan aktivasi OSPF pada interface tertentu. Nah, tujuannya adalah untuk melakukan pengiklanan. Pengiklanan pada jaringan atau interface yang cocok. Kemudian juga kita juga melakukan aktivasi. Perintah selanjutnya yang perlu kita jalankan yaitu adalah perintah untuk melakukan aktivasi OSPF pada interface tertentu dan juga untuk melakukan pengiklanan. Kedua hal tersebut dapat kita jalankan menggunakan perintah berikut ini, yaitu network, kemudian kita masukkan alamat jaringannya, kemudian wildcard mask, kemudian areanya. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi, fungsi dari perintah atau komen ini itu adalah yang pertama melakukan aktivasi OSPF pada interface tertentu. Hal itu diwujudkan dengan kita memasukkan wildcard mask. Jadi wildcard mask di sini merupakan kebalikan dari subnet mask. Nah, wildcard mask di sini dipakai untuk melakukan pemfilteran. Jadi misalkan di sini
misalkan ada subnetnya 255.255.255.0 atau /24, maka wildcard-nya adalah 000.255. Jadi oktet yang punya nilai 0 di sini itu akan dipakai untuk melakukan pemfilteran. Jadi ini memaksudkan bahwa 3 oktet pertama akan dipakai oleh router untuk melakukan pemfilteran jaringan di mana OSPF itu akan dijalankan. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu adalah area. Area ID di sini itu fungsinya adalah untuk membagi sebuah jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil. Nah, seperti yang sudah dibahas tadi, wildcard itu sendiri fungsi untuk melakukan pencocokan interface. Jadi hanya interface yang punya jaringan yang cocok terhadap wildcard-nya yang akan dipakai. Kemudian area. Area seperti yang sudah dibahas sebelumnya digunakan untuk membagi jaringan besar menjadi beberapa area kecil. Selain itu, area juga digunakan untuk membatasi perhitungan SPF dalam skop area yang ditentukan. Jadi jika ada satu link mati, semua router di jaringan kalau tidak ada area akan harus melakukan kalkulasi ulang terhadap jalur dari semua rute yang ada. Tapi dengan adanya area, router-router yang ada di dalam suatu area itu hanya perlu melakukan kalkulasi terhadap rute-rute yang berada di area yang sama. Kemudian terkait dengan pembagian jaringan besar menjadi beberapa area kecil itu fungsinya adalah untuk memperingan kerja dari si routernya. Jadi misalkan kalau area itu tidak dibagi menjadi beberapa area kecil, satu jaringan besar itu memberikan beban terhadap suatu router karena router itu harus menyimpan semua informasi terkait rute atau link state database yang ada di suatu jaringan. Makin besar jaringannya, tentu makin keras kerja dari si routernya. Oleh karena itu, dengan membagi area itu menjadi beberapa area kecil, itu akan membuat kinerja dari rute ini lebih lancar. Oke, kita akan melakukan konfigurasi seperti yang dijelaskan di perintah tadi. Jadi di sini kita akan melakukan konfigurasi untuk mengaktifkan interface dan juga melakukan pengiklanan. Nah, untuk mempersingkat demonstrasinya, saya sudah menjalankan perintah-perintah tersebut sebelumnya di masing-masing routernya. Misalkan di router 0, kita bisa lihat di sini hasil dari show konfigurasi yang berjalan. Saya sudah memasukkan dua network yang sudah directly connected, itu network ini dan juga ini. Begitu juga dengan router 2, kita juga melakukan hal yang sama. Nah, seperti yang dapat kita lihat, di sini kedua jaringan sudah dimasukkan, jaringan 2136 dan juga jaringan 2132. Kemudian di router 1, di sini juga ada dua jaringan yang terikat, yang sudah dimasukkan tadi, yaitu jaringan 2128 di sini dan juga jaringan 2136 dengan wildcard-nya 0003 karena ini ada jaringan dengan subnet mask 30. Nah, konfigurasi selanjutnya yaitu kita perlu melakukan distribute untuk interface yang directly connected. Nah, kita bisa menggunakan perintah redistribute connected subnets. Nah, fungsi dari perintah ini itu adalah untuk mengiklankan rute-rute yang directly connected pada suatu router yang belum diiklankan ke jaringan. Jadi, sebenarnya perintah ini tuh adalah untuk mengambil sisa-sisa jaringan yang belum teriklankan. Nah, kebetulan karena tadi sebelumnya kita sudah melakukan pengiklanan menggunakan perintah sebelumnya yaitu network, maka perintah ini tidak akan memiliki efek karena semuanya sudah kita iklankan. Tapi untuk tujuan demonstrasi, kita akan tetap lakukan perintah ini. Kita tetap jalankan. Maka di sini di router 0, sama ya. Untuk mempersingkat demo, sebelumnya saya sudah jalankan perintah-perintahnya di masing-masing routernya. Di sini kita bisa lihat ada distribute connected subnets. Begitu juga untuk router 1 dan juga router 2, perintah yang sama juga dijalankan. Kemudian kita lanjut ke langkah konfigurasi berikutnya, yaitu pengaturan parameter router ID. Nah, router ID ini kita bisa atur menggunakan perintah ini, router ID, kemudian kita masukkan ID-nya. Nah, ID-nya di sini itu formatnya seperti IP ya, dengan 4 oktet blok. Fungsi dari router ID itu sendiri adalah untuk melakukan pemilihan designated route atau backup designated route.
dan juga untuk melakukan identifikasi router di database. Nah, sewaktu kita melakukan pengubahan dari router ID, kita perlu melakukan reset dari OSPF-nya dengan menjalankan perintah ini, clear IP OSPF process. Untuk tujuan demonstrasi kali ini, kita akan melakukan set untuk masing-masing routernya, yaitu menggunakan router ID seperti ini ya, 111 untuk router 0, kemudian 2222 untuk router 1, dan kemudian 3333 untuk router kedua. Nah, sama seperti sebelumnya juga, untuk mempersingkat waktu, saya sudah jalankan perintahnya di sini, seperti sudah bisa kita lihat di sini. Ada router 1, kemudian ada router kedua dengan ID 2, dan juga ada router ketiga dengan ID 3. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita perlu menjalankan perintah clear IP tersebut tadi ya, clear IP OSPF process. Jadi di sini kita perlu jalankan untuk router 0, kemudian untuk router 1, kemudian router kedua, gitu. Kemudian kita bisa lanjut. Selanjutnya yaitu adalah melakukan pengaturan untuk parameter interface loopback. Nah, kita bisa lakukan pengaturan ini dengan melakukan perintah berikut ini. Interface, kemudian loopback, kemudian loopback-nya adalah loopback 0. Nah, fungsi dari loopback itu sendiri sebenarnya adalah sebagai interface virtual yang dalam hal ini sifatnya seperti software, yang dia statusnya itu selalu nyala atau always up. Nah, karena dia selalu menyala, dia punya kegunaan untuk kedua hal ini. Yang pertama adalah untuk stabilitas router ID, dan yang kedua yaitu untuk stabilitas manajemen. Nah, apa maksudnya dari kedua hal ini? Yang pertama, stabilitas router ID. Stabilitas router ID, misalkan ketika kita tidak melakukan set router ID ini secara manual, OSPF itu akan secara otomatis memilih IP tertinggi dari interface fisiknya. Misalnya ada interface G00 yang terhubung, maka itu yang akan dipakai sebagai router ID-nya. Nah, resikonya jika kabel di G00 itu terputus, maka interface-nya akan shutdown dan otomatis IP tersebut akan hilang. Jadi router ID kehilangan identitasnya dan akan melakukan panik dan akan menimbulkan reset sehingga koneksi pertetanggaan atau neighbor yang penting dalam proses OSPF itu akan terputus. Dan ini bisa berakhir pada downtime pada jaringan kita. Nah, solusinya kita perlu mengaktifkan loopback interface. Kita perlu mengaktifkan loopback 0 yang fungsinya itu sendiri adalah sebagai interface yang selalu aktif. Jadi karena tidak pernah down, dia akan menjadi sumber informasi yang stabil. Sehingga waktu proses OSPF atau pertetanggaan itu akan tetap terjaga dan kita tidak terbebas dari downtime jaringan. Kemudian yang kedua yaitu terkait stabilitas manajemen itu sendiri. Jadi masalahnya ketika kita punya router dengan banyak IP, biasanya kita melakukan ping untuk melakukan pengecekan apakah router itu menyala atau tidak. Tapi kita harus melakukan pengecekan itu ditujukan pada alamat IP tertentu. Misalkan dia terkoneksi pada banyak interface, jadi kita sebenarnya tidak tahu problem utamanya apakah yang membuat dia tidak bisa connect itu karena kabel dari interface-nya itu tidak terkoneksi atau memang routernya itu sendiri yang sedang down. Nah, dengan menggunakan loopback ini, itu akan mewakili si router itu sendiri. Jadi, sewaktu kita melakukan pengecekan, kita bisa cek keberadaan dari router ID-nya, yaitu loopback interface-nya itu sendiri. Kalau misalkan memang suatu router itu mati, maka loopback interface-nya itu tidak akan terdeteksi. Nah, jadi itu tadi yang dimaksud sebagai memudahkan kita untuk melakukan stabilitas dalam melakukan manajemen jaringannya. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi untuk menyalakan masing-masing loopback interface-nya. Untuk melakukannya, kita perlu masuk ke config terminal, kemudian kita masuk ke interface. Kita bisa menggunakan sintaks singkatannya, LO0, interface LO0, seperti ini. Kemudian kita perlu memberikan IP address-nya. Nah, IP address-nya yaitu kita bisa berikan dengan IP address 1
Jadi ini disesuaikan dengan router ID-nya tadi dan dengan subnet mask-nya 255 subnet mask 32. Kita juga lakukan hal yang sama untuk router 1 ini. Kita masuk ke config terminal, kita masuk ke interface, loopback 0, dan kita masukkan IP address-nya. Kemudian yang terakhir untuk router 2R2. Seperti itu. Oke, kita bisa lanjut ke berikutnya, yaitu kita perlu melakukan pengaturan passive interface-nya. Nah, passive interface sendiri itu bisa kita atur dengan menggunakan perintah ini. Kita jalankan passive interface, kemudian nama interface-nya. Nah, fungsi dari passive interface itu sendiri itu adalah untuk menghentikan OSPF mengirimkan paket hello keluar dari interface tertentu gitu. Nah, misalkan ada kondisi di mana paket hello ini tidak perlu dikirimkan ke interface-interface yang tidak terhubung dengan router. Jadi misalkan untuk interface yang terhubung misalkan langsung ke PC atau ke jaringan perangkat-perangkat lain selain router, kita tidak perlu melakukan pengiriman paket hello tersebut. Jadi kita perlu menambahkan passive interface ke interface yang bersesuaian. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk melakukan penghematan bandwidth dan juga mengurangi penggunaan resource CPU dari routernya supaya kita tidak melakukan pembuangan paket hello-hello tersebut yang sebenarnya tidak berguna untuk dikirimkan ke interface yang bukan router. Nah, seperti contohnya di sini, kita bisa melakukan passive interface. Ada dua hal seperti yang tadi ya. Kita perlu melakukan pasif untuk loopback-nya dan juga pasif untuk jaringan yang bukan terhubung ke router. Ini misalkan di R0, ini ada dua interface yang perlu kita bikin pasif, yaitu yang pertama adalah loopback itu sendiri, dan kemudian interface ke G01 ini. Jadi kita masuk, kemudian kita berikan pasif interface. Kita masuk dulu ke proses OSPF-nya. Kemudian kita pasif interface ke G0. Di sini adalah G02. Kemudian pasif interface ke loopback 0. Begitu juga untuk router 1, kita berikan pasif interface. Kita masuk dulu ke OSPF. Loopback 0, kemudian pasif interface ke G0/2. Jadi G02 ini adalah interface yang mengarah ke switch ini. Kemudian di router kedua, di sini pasif interface dijalankan untuk G02, itu adalah interface yang terhubung ke switch ini. Nah, langkah terakhir yang perlu kita lakukan adalah melakukan verifikasi terhadap konfigurasi yang telah kita buat. Nah, salah satu perintah yang bisa kita pakai adalah perintah berikut ini, yaitu show IP OSPF neighbor. Nah, perintah ini itu sendiri tuh outputnya seperti bisa kita lihat di gambar bawah ini. Jadi, fungsinya adalah untuk memberikan insight terkait verifikasi OSPF secara global, di mana di dalamnya itu ada informasi terkait router ID dan juga network atau jaringan apa saja yang telah di-advertise. Nah, misalkan di sini saya menjalankan perintah ini di dalam router 0. Router 0 ini akan bertetangga dengan router kedua dan router ketiga. Di sini ada informasi terkait priority, kemudian state, di sini full, yang berarti kedua router atau masing-masing router yang bertetangga itu sudah bisa terkoneksi. Kemudian ada date time, address, dan juga interface-nya. Nah, misalkan kita jalankan juga ya di sini ya. Ini sebelumnya sudah saya jalankan. Ini adalah output-nya. Nah, jika kita jalankan perintah tersebut di router 1, di router 2, maka informasi yang bersesuaian
akan juga ditampilkan. Dan itu menandakan bahwa sebenarnya ketiga jaringan subnet ini sudah bisa saling terhubung. Misalkan waktu kita ingin melakukan ping dari PC 0 ini ke sini, di 1, nah kita bisa lihat sudah sukses, jadi dia sudah bisa menemukan rute untuk ke jaringan lain melalui protokol OSPF tadi. Kemudian perintah selanjutnya kita bisa pakai show IP route. Jadi show IP route ini akan menampilkan semua route atau isi dari route table yang dimiliki oleh suatu router. Nah, misalkan di router 0 ini kita bisa jalankan perintah tersebut show IP route. Nah, di sini seperti yang dapat kita lihat, terdapat router dengan entry O atau SPF, di sini yang mengarah ke router kedua, dan juga ada yang mengarah ke router ketiga. Dan masing-masing jaringan yang terhubung di router-router itu tadi sudah didapatkan root-nya di router 0, meskipun kita tidak melakukan itunya secara manual ya, karena ini dynamic. Router 0 sendiri sudah mendapat jaringan, jadi router 0 bisa tahu rute ke arah jaringan yang di bawah, kemudian jaringan di sebelah kanan ini juga melalui OSPF tadi. Dan perintah ketiga yang bisa kita pakai yaitu adalah show IP OSPF interface brief. Jadi perintah ini tuh akan memberikan ringkasan cepat terkait informasi semua interface yang ada di proses OSPF-nya. Nah, ini tuh berguna waktu kita ingin melihat secara cepat terkait area, cost, dan juga state-nya. Misalkan contoh output-nya di sini saya menjalankan untuk di router 0, ini akan menampilkan informasi interface-interface yang terkoneksi dengan jaringan di jaringan lain, di mana itu melakukan protokol OSPF juga. Nah, di sini kita bisa lihat cross ID-nya di 10, areanya sama 0, kemudian IP address-nya ini disesuaikan. Misalkan untuk ke router di bawah sini router 2, dia pakai 2132 dengan alamat routernya ini 133, dan kemudian yang di sebelah kanan ini adalah 128 ya. Dan dia itu IP-nya di sini 129. Dan juga di sini ada cost dan juga state-nya. State di sini BDR yang berarti backup designated route. Jadi sebagai kesimpulan, itu tadi adalah perintah-perintah yang perlu kita jalankan untuk melakukan konfigurasi dasar dari proses OSPF. Dan juga beberapa perintah yang bisa kita pakai untuk melakukan verifikasi konfigurasinya. Nah, untuk konfigurasi yang lebih lanjut akan dijelaskan lebih dalam oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suliswa Suritama, NRP 37. Sekarang saya akan membahas parameter lanjutan dan kontrol root. Oke, pertama-tama parameter lanjutan 1 metrik OSPF cost. 1 metrik OSPF menggunakan nilai cost yang dihitung dari bandwidth setiap link. Semakin besar bandwidth, semakin kecil cost-nya, sehingga link tersebut lebih diprioritaskan oleh OSPF. Rumus di bawah ini menunjukkan bahwa nilai diproses dari pembagian antara bandwidth acuan reference dengan bandwidth interface yang digunakan. Jika bandwidth interface besar, hasil pembagian kecil, sehingga cost juga kecil dan jalur lebih diprioritaskan OSPF. 3. Pengaturan awal. OSPF menetapkan reference bandwidth 100 Mbps. Dampaknya link 100 Mbps, 1 Gbps, dan 10 Gbps. Semua menghasilkan nilai cost 1. Akibat OSPF menganggap ketiga jenis link tersebut sama baiknya sehingga tidak dapat membedakan kualitas jalurnya. Solusi dan durasi. Untuk mengubah reference bandwidth bisa menggunakan script di bawah ini agar OSPF dapat membedakan link berkecepatan tinggi. 2. Mengatur cost secara manual di mode interface. Di bawah ini script nilai cost secara manual pada interface untuk menentukan jalur prioritas. Oke, bisa langsung dicoba. Oke, pertama kita masuk ke router OSPF.
OSPF 10 dan OSPF 10, lalu kita menambahkan autocast reference bandwidth 100 Mbps. Oke, sudah. Lalu kita akan melihatnya apakah autocast ini sudah ada di show IP OSPF. Kalau tidak ada di sini, bisa dilihat di showroom. Nah, di sini sudah ada autocast bandwidth-nya. Oke, selanjutnya kita mengatur cost secara manual. Pertama kita ke INT antar router, INT G0/0 antar router, lalu menambahkan IP OSPF cost 5. Untuk melihat, kita bisa melihatnya di show IP OSPF interface G/0/0. Bisa kita lihat ini sudah ada cost 5-nya berada di process ID network type broadcast-nya menjadi 5. Oke, selanjutnya parameter lanjutan 2 hello dan set timer. Default hello 10 detik, untuk set timer 40 detik atau 4 kali hello. Cara bawaan OSPF mengirimkan paket hello setiap 10 detik untuk menjaga komunikasi dengan tetangga. Jika dalam 40 detik, yaitu 4 kali interval hello, tidak ada paket hello yang diterima oleh router, akan menganggap tetangga tersebut down dan menghapus dari tabel network. Hal ini penting untuk mendeteksi putusnya koneksi dengan cepat. Untuk poin pentingnya agar hubungan network dapat terbentuk, nilai hello dan dead interval harus sama pada kedua router yang saling terhubung. Jika berbeda, OSPF tidak akan membangun agency sehingga pertukaran informasi routing tidak akan terjadi. Untuk contoh perintahnya seperti ini, bisa dicoba sekarang. Ini pertama-tama kita masuk ke kabel G/0 untuk antar router, lalu kita pastikan IP OSPF hello interval 10, lalu untuk IP OSPF intervalnya bisa dipastikan menjadi 40. Nah, untuk melihatnya bisa menggunakan show in IP OSPF interface G0/0. Nah, kita bisa melihatnya di sini di timer interval konfigurasi hello nya 10 benar dan intervalnya 40. Oke, kita ke selanjutnya. Oke, sekarang parameter lanjutan 3, prioritas OSPF. Fungsi digunakan untuk menentukan router mana yang akan menjadi DR designated router dan BDR backup designated router pada jaringan multi akses. Pengaturan priority ini memungkinkan pengendalian pemilihan DR atau BDR agar tidak terjadi secara acak. Untuk nilainya, rentannya biasanya 0 sampai 255. Nilai 0 berarti router tidak ikut dalam proses pemilihan DR atau BDR. Semakin tinggi nilai priority, semakin besar peluang router tersebut menjadi DR. Router dengan nilai tertinggi akan memenangkan pemilihannya. Untuk contohnya seperti ini, bisa langsung coba. Kita masuk ke jaringan kabel G0/0, lalu kita memastikan IP OSPF priority-nya itu 200. Oke, sudah bisa dilihat
di sini di bagian ini di bagian transmit delay ini ada DR priority-nya 200 menjadi DR karena paling tinggi priority-nya. Oke, selanjutnya untuk selanjutnya control route 1 menyebarkan rute default. Penjelasannya, jika sebuah router OSPF memiliki default route menuju internet, router tersebut dapat distribusikan membagi default route itu ke semua router lain yang menggunakan OSPF. Tujuannya agar seluruh jaringan tahu jalur keluar ke internet menggunakan router tersebut. Untuk perintahnya bisa menggunakan seperti ini. Kita pertama-tama kita masuk terminal, habis itu masuk ke router OSPF 10, lalu mempastikan default route information originate. Untuk cara melihatnya bisa di showroom. Kita akan melihat ada default information originate. Itu ada di router OSPF 10. Oke, selanjutnya nah, untuk selanjutnya control route 2 redistribute. Fungsi redistribute fungsinya adalah untuk menerjemahkan dan memasukkan router dari protokol routing lain, misalnya RIP, ERP, BGP, dan static route, agar bisa dikendalikan dan digunakan oleh OSPF tanpa redistribute route dan protokol lain tidak akan otomatis muncul di jaringan OSPF. Contoh redistribute 1, redistribute static subnet digunakan ketika router memiliki static route dan static route tersebut ingin disebarkan ke router OSPF. Namanya bisa seperti ini. 2, redistribute RIP subnet pakai jika sebuah router menjalankan RIP dan OSPF dan RIP ingin dianus ke OSPF. 3, redistribute connected subnet digunakan untuk menyebarkan semua jaringan yang statusnya connected muncul di routing tabel dengan kode C, kode OSPF. Nah, untuk tentang opsi subnet sangatlah penting karena tanpa subnet hanya classful tanpa subnetting dan akan distribusikan dengan subnet semua rute. Hasil subnet dan VSM ikut tersebar sehingga informasi rute menjaga lengkap. Oke, untuk perintahnya bisa langsung dicoba. Oke, pertama-tama konfig terminal, lalu router OSPF 10, kita mau memastikan redistribute static subnet, lalu sama redistribute RIP-nya kita masuk ke router OSPF, lalu mempastikan redistribute atau menulis redistribute RIP subnet. Lalu untuk ketiga, redistribute connected subnet, kita sama ke router OSPF 10. Ini akan sama redistribute connected subnet dipastikan. Lalu kita bisa melihat di showroom ini ada 3 yang baru kita tambahkan ini, redistribute static subnet, redistribute RIP subnet, dan redistribute connected subnet. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin untuk melanjutkan. Jadi, di bagian terakhir ini kami mempunyai kesimpulan dari apa yang sudah kami presentasikan sebelumnya. Saya mewakili rekan saya untuk membacakan kesimpulan dari presentasi kami. Jadi, kesimpulannya adalah OSPF adalah protokol routing link state yang menggunakan algoritma Dijkstra untuk menentukan jalur tercepat. Nah, dibuat untuk apa? Dibuat untuk menggantikan RIP. OSPF ini lebih cepat, efisien, dan juga mendukung VLSM serta CIDR. Prosesnya meliputi mengenali link, mengirim paket hello, membangun LSTP, menghitung jalur terbaik, lalu menambahkannya ke dalam tabel routing. Seperti penjelasan-penjelasan yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Nah, OSPF ini mendukung berbagai topologi dan juga dapat
menjadi beberapa area dengan area 0 sebagai backbone. Router juga dibedakan menjadi internal, backbone, APR, dan ESPR. Nah, pengaturan dasar mencakup aktivasi OSPF, penentuan network dan area, serta router ID. Dengan fitur apa? Fiturnya seperti cost, timer, priority, dan redistribusi rute. OSPF menjadi protokol yang lebih cepat, stabil, dan juga sangat cocok untuk jaringan yang besar. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.